Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita jumpa kembali dalam pembelajaran Alkitab Perjanjian Baru. Malam ini bersama-sama kita akan belajar Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai 17. Di sini ada 3 judul perikop yang kita akan pelajari, yaitu yang pertama Matius 8 ayat 1 sampai 4 tentang Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Lalu yang kedua dalam Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13 tentang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Dan yang ketiga Matius 8 ayat 14 sampai 17 tentang Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Baiklah, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Peristiwa ini terjadi setelah Yesus memberikan pengajaran di bukit, yaitu Injil Matius pasal 5 sampai Injil Matius pasal 7. Dalam Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4 ini kita membaca bahwa ada seorang yang sakit kusta. Bagaimana keadaan orang kusta ini? Orang yang sangat menderita karena harus disingkirkan atau dijauhkan dari keluarga ataupun dari masyarakat. Karena orang kusta dianggap orang najis. Dan orang-orang yang bersentuhan dengan orang kusta dikatakan mereka pun akan najis. Bahkan dalam jarak tertentu, jika terkena angin yang bertiup dan melewati si kusta, maka orang yang terkena angin itu pun akan dikatakan najis. Jadi orang kusta ini hidupnya sangat kasihan dan sangat menderita. Dan orang kusta pada zaman itu tidak bisa disembuhkan kecuali oleh mujizat. Apa yang dilakukan si kusta? Rupanya si kusta ini sudah mendengar berita tentang Yesus. Dan dia datang kepada Yesus. Dia tidak peduli lagi dengan larangan untuk mendekat dengan orang lain. Dia datang sujud menyembah Yesus serta memohon agar dia ditahirkan dari kustanya. Dengan sikap rendah hati dan penuh keyakinan bahwa Yesus sanggup untuk menyembuhkannya. Hal itu dapat kita lihat dalam ayat 2. Apa reaksi Yesus terhadap si kusta? Ternyata Yesus tidak menghindari si kusta. Yesus menerima sembahnya dan Yesus menjamah serta menyembuhkan si kusta. Di sini kita melihat reaksi Yesus yang bertentangan dengan situasi pada waktu itu. Seharusnya Yesus tidak mau didekati oleh si kusta, karena kalau didekati maka Yesus akan tertular najis. Tapi yang Yesus lakukan adalah menjamah si kusta, dan kenyataannya Yesus tidak najis, tapi sebaliknya si kusta sembuh. Di sini Yesus sedang menunjukkan siapa dirinya. Orang-orang pada waktu itu tahu bahwa penyakit kusta hanya bisa sembuh oleh mujizat Tuhan. Di sini kita melihat bahwa Yesus sedang menyatakan Dia adalah Tuhan yang sanggup untuk melakukan mujizat. Nah, kalau kita lihat di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 2 sampai 5, di sana pun diceritakan bagaimana Yohanes Pembaptis menyuruh orang untuk bertanya kepada Yesus tentang siapa dia. Dan di situ kita melihat bahwa Yesus menjawab kepada orang-orang suruhannya Yohanes di dalam Matius 11 ayat 4. Yesus berkata atau Yesus menjawab mereka,
Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Ayat 5 dikatakan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Nah, di sini kita melihat bahwa Yesus sedang menjawab Yohanes bahwa siapa dia? Dia adalah Mesias yang akan datang atau yang dijanjikan. Dari situ kita baca bahwa Yesus tidak berkata tidak dari apa yang dipertanyakan kepadanya, tetapi sebaliknya memberikan kepastian dari yang dilakukannya. Karena semua yang dilakukannya adalah pekerjaan Mesias. Sungguh Yesus adalah Tuhan, Dia adalah Mesias. Kesembuhan ilahi terjadi bagi si kusta. Dalam kasus si kusta, Yesus menyembuhkan dengan cara menjamah dan berkata-kata atau berfirman. Selanjutnya dalam ayat 4, kita membaca bahwa Yesus melarang si kusta yang telah ditahirkan itu untuk memberitahukan hal itu kepada siapapun. Kemudian Yesus menyuruh orang itu untuk memperlihatkan dirinya kepada imam dan mempersembahkan persembahan. Hal ini dapat kita pahami bahwa dalam Perjanjian Lama atau Kitab Taurat, yakni di dalam Imamat pasal 13 sampai 14 ayat 32, tertulis mengenai orang yang sakit kusta. Jadi di sini Tuhan Yesus sedang menunjukkan bahwa Ia taat pada apa yang tertulis dalam Kitab Taurat. Dan yang berhak untuk menentukan seorang kusta itu telah tahir atau tidak, itu adalah para imam. Makanya Tuhan Yesus menyuruh orang itu untuk memperlihatkan dirinya kepada imam. Yang kedua, kita akan melihat Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Pada bagian ini kita melihat hal yang berbeda dengan peristiwa pertama dalam pasal 8 ini. Siapa perwira itu? Dalam bacaan ini setidaknya kita membaca dia bukan orang Yahudi, mempunyai iman yang lebih besar dari orang Yahudi, mempunyai hamba yang sakit lumpuh dan sangat peduli terhadap hambanya. Bagaimana sikap Yesus? Sikap Yesus, dia mengakui iman yang ada di dalam diri sang perwira lebih daripada yang dimiliki oleh orang Yahudi. Dan Yesus memuji iman perwira itu. Yesus menyembuhkan hamba perwira itu tanpa menyentuh dan menjamah. Kesembuhan terjadi dari jarak jauh. Iman perwira itu mendatangkan mujizat bagi hambanya. Di sini kita belajar bahwa kuasa Yesus tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Di sini pula kita belajar bahwa iman kepada Kristus sangat berperan untuk mendatangkan mujizat. Haleluya! Dalam ayat 11 dan 12 kita membaca bahwa Yesus mengumumkan bahwa keselamatan tidak saja untuk orang Yahudi, tapi untuk orang-orang di luar Yahudi yang tentu saja memiliki iman seperti perwira non-Yahudi itu. Iman yang benar-benar mantap, tidak ada keraguan sedikit pun. Sedangkan anak-anak kerajaan itu merujuk kepada orang Yahudi yang tidak punya iman kepada Kristus, akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Artinya, mereka akan masuk ke dalam kerajaan kegelapan yang penuh dengan penderitaan atau kesakitan. Itulah gambaran dari kata ratap dan kertak gigi. Selanjutnya bagian yang ketiga kita lihat di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 14 sampai 17.
Pada bagian yang ketiga ini kita membaca kisah bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus hanya dengan memegangnya. Dipegang, langsung sembuh. Dalam budaya Yahudi, perempuan kurang dihargai, tapi Yesus menghargai dan menyembuhkannya. Lalu setelah disembuhkan, ibu mertua Petrus langsung melayani. Sebuah pembelajaran bagi kita. Perbuatan baik atau kesembuhan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita perlu ditanggapi dengan ucapan syukur ataupun melayani. Jadi pelayanan itu adalah sebuah ungkapan terima kasih atas karya Tuhan dalam hidup kita. Jadi pelayanan jangan suka-suka. Dalam ayat 16 kita membaca bahwa Yesus menyembuhkan banyak orang yang kerasukan setan dengan cara mengusir dan mengucapkan sepatah kata. Di sini kita belajar bahwa Yesus berkuasa dan sanggup untuk melepaskan yang kerasukan setan dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ayat 17 menunjukkan bahwa Yesus adalah penggenapan nubuatan Nabi Yesaya pasal 53 ayat 4. Yang di sana dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Yesaya pasal 53 itu adalah nubuatan tentang Tuhan Yesus. Dari 3 bagian pembelajaran kita malam ini, kita bisa belajar yang pertama, Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Mesias yang telah dinubuatkan atau dijanjikan. Yang kedua, Yesus adalah Allah yang sanggup untuk melepaskan manusia dari belenggu setan dan penyakit. Dan yang ketiga, Yesus mempunyai berbagai cara untuk menyembuhkan penyakit. Dan dari ketiga peristiwa yang kita pelajari tadi, puncaknya adalah di kisah iman seorang perwira non-Yahudi. Yesus memang datang melalui bangsa Yahudi, tapi dia bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Dia untuk semua orang, termasuk kita juga. Di sini sebagai orang Kristen kita tidak boleh mengkotakkan Yesus hanya untuk kita saja. Dia untuk semua orang. Dan semua orang harus tahu itu. Yesus untuk mereka juga. Dan bagian yang keempat, ingat bahwa Matius sebagai penulis Injil Matius sedang memberitahukan kepada pembacanya, yakni orang Yahudi, bahwa Yesus sungguh Mesias yang dijanjikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian pembelajaran kita malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam diskusi dan tanya jawab di grup WhatsApp. Jangan lupa baca Matius 8 ayat 1 sampai 17 ya.